Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kusumowardani, NIM 182111305 dari kelas S5I. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan mengenai poligami. Yang pertama, pengertian poligami. Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani poli atau polus yang berarti banyak, dan gamein atau gamos yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah ta'adud az-zawjat. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang. Secara terminologi, poligami adalah suatu praktik atau kondisi perkawinan lebih dari satu istri, suami, pasangan yang dilakukan pada satu waktu atau bersamaan. Adapun menurut KBBI, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poligami menurut tinjauan Islam adalah perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai 4 wanita. Selanjutnya adalah dasar hukum poligami. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 3. Menurut pandangan jumhur ulama, ayat 3 pada surat An-Nisa turun setelah perang Uhud. Ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang, sebagai akibatnya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya. Dalam pandangan Al-Maraghi, kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa ayat 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Jika poligami dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari. Quraisyhab menyatakan bahwa surat An-Nisa ayat 3 ini tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Yang selanjutnya ada Quran surat An-Nisa ayat 129. Tujuan poligami dalam Islam. Poligami dalam hukum Islam merupakan suatu solusi bagi sebagian orang sedikit untuk mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Problem ketiadaan anak yang mungkin disebabkan oleh kemandulan seorang istri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang istri, atau tujuan-tujuan dakwah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa alasan serta tujuan mengapa Nabi Muhammad SAW melakukan poligami pada masanya, sampai mengawini 9 istri. Yang pertama, untuk melindungi para janda dan anak-anak yatim, yang pada saat itu terjadi perang Uhud yang mengakibatkan suami dari janda-janda tersebut meninggal dunia. Sehingga Nabi Muhammad SAW menikahi janda-janda tersebut dan untuk memberikan kesejahteraan bagi anaknya yang yatim. Yang selanjutnya, dengan berpoligami, maka dakwah Islaminya bisa lebih mudah menyentuh masalah-masalah keperempuan. Hal ini akan lebih menyempurnakan misi dakwah yang beliau emban untuk seluruh umat manusia termasuk kaum perempuan. Yang selanjutnya ada poligami dilakukan Rasulullah untuk memiliki tujuan politis. Dengan menikahi perempuan-perempuan dari beberapa suku, Rasulullah SAW mendapat banyak keuntungan dari sisi politis. Apalagi jika perempuan tersebut berasal dari suku Quraisy, yang kala itu memiliki posisi kuat di jajaran suku-suku Arab. Yang selanjutnya ada syarat-syarat poligami.
Meskipun seorang suami mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 yang berbunyi, untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dari anak-anak mereka. Dan yang terakhir, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Yang terakhir ada kriteria adil dalam poligami. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini terjadi perbedaan pendapat dalam memahami apa yang dimaksud berlaku adil sebagai syarat poligami. Mayoritas mufasir mengatakan bahwa syarat keadilan yang dimaksud dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif, yang berupa kasih sayang dan hubungan seksual, dan keadilan yang bersifat kuantitatif, yang bersifat nafkah sandang, pangan, papan, dan giliran menginap. Sedangkan ayat 129 merupakan peringatan Allah SWT akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Menurut Al-Jaziri menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang. Konsep adil menurut M. Quraish Shihab bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat dicapai adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia. Menurutnya, berlaku adil di sini harus ditegakkan walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus poligami. Keadilan yang dituntut bukan keadilan yang menyangkut kecenderungan hati, melainkan keadilan material yang memang dapat diukur. Namun hal terpenting yang menjadi perhatian fuqaha klasik dalam masalah keadilan dalam poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap istri-istri yang berpoligami, yaitu bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.